Pemirsa, polisi masih terus menyelidiki kasus tewasnya seorang petugas keamanan di rumah notaris dan penyewaan mobil di Kota Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku positif narkoba setelah dilakukan tes urin. Polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan seorang satpam di sebuah rumah mewah di Lawang Gintung, Kota Bogor. Berdasarkan hasil tes urin, terduga pelaku berinisial A terbukti positif menggunakan narkoba jenis Sinte. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku juga diketahui membeli pisau sebelum kejadian pembunuhan. Hubungan antara si terduga pelaku dengan si korban ini sejauh ini gimana, Pak? Ya, pengakuannya sih baik-baik aja, tapi kita lihat nanti di pemeriksaannya. Busuk. Bang, ada indikasi si terduga pelaku ini ada gangguan jiwa, stres, apa depresi atau gimana? Nah, belum tahu. Nanti kan kita lagi. Aku itu tadi pagi kita cek urin positif. Baik. Positif apa? Sabu atau apa? Sinte. Oh, Sinte. Ya. Sebelumnya pada Jumat pagi, seorang petugas keamanan ditemukan terkapar dalam kondisi tak bernyawa dengan luka di bagian perut di sebuah rumah mewah di Jalan Lawang Gintung, Bogor, Jawa Barat. Korban bernama Septian, berusia 37 tahun, warga Sukabumi yang sehari-hari bekerja sebagai satpam di rumah tersebut. Diduga korban dibunuh oleh anak majikannya sendiri, pemilik penyewaan mobil mewah sekaligus kantor notaris. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat terlibat cekcok dengan pelaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang petugas keamanan ditemukan terkapar dalam kondisi tak bernyawa dengan luka di bagian perut di sebuah rumah mewah di Jalan Lawang Gintung, Bogor, Jawa Barat. Lalu bagaimana keseharian korban dan pola kerja korban selama ini? Kami sudah bergabung bersama istri korban, Ibu Dewi. Assalamualaikum, Bu Dewi. Waalaikumsalam. Ibu Dewi, tentunya kami mengucapkan turut berduka cita Ibu yang sedalam-dalamnya atas kehilangan suami Ibu. Ibu Dewi, sebelum peristiwa terjadi, apakah ada komunikasi dengan almarhum dan apa Bu yang dibicarakan dengan almarhum? Ada komunikasi terakhir hari Kamisnya siang, malam Jumatnya jam berapa? Dia sempat chat ke saya. Apa komunikasinya terakhir Ibu dengan almarhum, Bu? Komunikasinya bahwa si ibu sama pelaku berantem. Katanya anaknya udah diusir, terus ibu berantem lagi mau dicekik sama anaknya. Suami saya misahin gitu, itu aja. Dari situ malam Jumat nggak ada kabar lagi sampai dapat kabar udah meninggal. Baik, Ibu Dewi, apakah sebelumnya juga almarhum menanyakan bagaimana kabar keluarga di rumah seperti itu, Bu? Iya, pas siangnya mah nanyain kan mau pasang wifi, udah dipasang wifi, udah. Ya ini nunggu uang makan katanya belum cair, kayaknya belum gak bakalan dikasih. Itu ininya lagi marah-marah sama siapa. Itu aja. Baik, Bu Dewi, apakah selama ini almarhum memang jarang pulang dan jika demikian mengapa, Bu? Jarang pulang, udah kadang 1 bulan, kadang 1,5 bulan, 2 bulan. Jadi, kerjaannya cuman kan suami saya sendiri kerjanya. Baik. 24 jam. Apakah Ibu dan anak-anak Ibu sering berkabar dengan almarhum, Bu, setiap harinya? Sering, tiap hari. Kalau pagi anak sekolah udah berangkat, kalau udah pulang. Biasa suka video call sama anak. Baik, Bu Dewi, sebelumnya Ibu sempat menyebut pasang wifi, kemudian menunggu uang makan. Ini maksudnya seperti apa, Bu? Boleh dijelaskan, Bu? Kan beliau kan lagi sakit di sana, katanya mau makan juga susah, katanya mau uang makan belum dikasih.
Baik, jadi memang sulit begitu ya Bu kondisi ekonominya. Iya. Kalau di rumah Bu, almarhum ketika pulang ke rumah seperti apa Bu? Apakah sering mengajak jalan-jalan atau mungkin bercanda tawa? Di rumah biasa, kayak biasa sama anak-anak suka main, canda sama cucu, sama anaknya yang paling botot. Sama saya suka ngobrol. Menurut pandangan Ibu sendiri, almarhum ini suami yang seperti apa Bu? Suami saya kami baik, ya, sama anak istri tanggung jawab. Kalau boleh tahu Ibu, berapa jumlah anak Ibu dan almarhum Bu? Sama almarhum anaknya cuma satu, Berapa Bu umurnya? umur 6 tahun. Pasti sulit juga Bu untuk menjelaskan kondisi ayahnya saat ini. Apakah kemudian Ibu sudah memberitahu Bu kepada anak Ibu? Udah dikasih tahu, cuman kalau melihat di jenazah dia nangis. Tentunya juga sulit ya Bu untuk menerima kondisi seperti ini. Apakah sebelumnya anak Ibu sempat bertanya kepada Ibu mengenai kondisi ayahnya seperti apa di Bogor? Ya, ayah kerja di mana, Ma? Ya kerja di rumah kecil. Jadi ntar mau mainnya ke situ, ya. Kalau nelpon sama ayahnya begitu, ayah ntar mau mainnya ke situ, ya nanti dibawa. Gitu aja. Ibu terakhir Bu, pesan apa yang paling Ibu ingat dari almarhum Ibu? Pesan suami saya tunggu saya pulang, kan pulangnya lama. Ya. Ibu Dewi, boleh Bu pesannya diulangi? Pesan apa yang paling Ibu ingat dari almarhum? Pas mau berangkat ke Bogor dia kerja, tunggu saya pulang, saya pulangnya lama. Itu kapan Bu? Minggu yang belakang, seminggu. Minggu yang sebelumnya. Baik. Apakah ada urusan apa Bu sebelumnya almarhum? Urusan sama siapa? Dengan ya, lalu bagaimana Bu komunikasi terakhir antara anak Ibu dan almarhum Bu sebelum almarhum lanjut kerja kembali? Pas hari Kamisnya suka, ya kapan pulang lagi, nanti ayah pulang ya. Ayah nanti pulangnya lama karena Dek ya, sama yang dulu sama Dedek. Baik, Ibu Dewi terakhir Bu, harapan Ibu terhadap kasus ini seperti apa ke depannya mengingat almarhum juga merupakan tulang punggung dan juga ayah dari Ya. anak Ibu. Silahkan Ibu. Saya minta keadilan yang seadil-adilnya buat suami saya supaya tersangka dihukum sesuai hukum berlaku. Baik, Ibu Dewi terima kasih banyak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk berbincang, berbagi bersama kami Ibu. Semoga Ibu dan keluarga dikuatkan dan semoga pelaku mendapatkan hukuman yang sepantasnya. Terima kasih Ibu Dewi, selamat pagi.